dengan taruh live di sini. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai cross-site scripting tapi menggunakan platform Bagi Web yang lebih dikenal dengan bWeb. Eh, Silakan menyaksikan video saya di playlist eh, Hacking Lab bagaimana cara menginstalasi bWeb. Di situ saya menjelaskan dalam video saya itu bagaimana instalasi Multiliday, bagaimana instalasi DVVA, bagaimana instalasi bWeb supaya kalian bisa melakukan latihan bagaimana mengeksploit dari suatu vulnerability. Sebagai jika Anda ingin menekunin dengan serius cyber security, yang dibutuhkan itu adalah hands on terhadap eksploitasi celah keamanan. Jadi tidak cukup hanya dengan menonton atau membaca dari suatu referensi, tetapi juga dibutuhkan latihan. Kalian membutuhkan suatu jam terbang. Jadi saya sangat encourage untuk menginstal Multiliday ataupun DVWA ataupun bWeb untuk melakukan mencoba sendiri bagaimana melakukan eksploitasi itu supaya kalian juga bisa mengerti dengan baik. Pertama-tama saya akan login. Kredensialnya adalah B dan bug. Nah, ada dua page yang saya akan bicarakan. Pertama-tama itu adalah cross-site scripting yang reflected. Cross-site scripting yang reflected itu adalah cross-site scripting yang code yang kita inject itu kembali lagi ke diri kita yang sebagai browsernya dari sisi kliennya. Ada dua metode yang akan saya bicarakan di sini, yaitu metode get dan metode dari sisi post. Nah, pertama-tama kita akan mencoba melihat dulu dari sisi reflected. Di sini kita akan lihat bahwa page ini meminta kita mengisi dua hal, yaitu first name dan last name. Kalau saya ketik taro go doesn't do, dia bilang harus input dari keduanya. Kalau saya isi bawahnya juga hanya bawahnya saja, dia juga tidak bisa. Jadi saya harus mengisi keduanya. Dan yang ada, kita lihat sesudah saya mengisi keduanya, kita melihat bagaimana taruh line di sini tercetak di sini. Dan selain itu kita melihat bahwa dengan metode get ini ada sesuatu yang disubmit ke dalam form. Maka kita lihat di sini ada masuk di sini juga apapun yang kita ketik di sini variabelnya di sini disubmit ke dalam form yang ada di dalam page xs get.php. Selanjutnya coba saya melakukan encode menggunakan tag HTML. Dalam hal ini saya menggunakan bold supaya kita mau lihat apakah tercetak lebih tebal di sini, dan juga mungkin italic. Jadi ekspektasi saya nanti muncul di sini taruhnya dalam bold, lainnya dalam bentuk italic. Dan sesuai dengan ekspektasi saya, code-nya itu sudah terencode di sini. Dan kita bisa melihat di sini juga hal yang sama dengan URL. Bagaimana halnya misalnya kalau saya memasukkan script hello world yang seperti standar, lalu di sini ada line, dan mungkin kali ini line-nya yang saya jadikan bold. Dan kita bisa melihat di execute hello world, ini belum keluar, di sini taruh line-nya, dan ini kita lihat di sini sudah di encode di sini. Pada saat kita execute baru dikeluarkan di sini juga. Jadi
code ini di-execute dulu, baru selanjutnya. Hal yang sama kita juga bisa melakukan script dokumen cookie. Dan kita bisa lihat di sini bahwa security level dan sebagainya dari cookie saya ikutan dibaca di sini, ditampilkan di sini, di-execute di sini. Mungkin kalian masih ingat bagaimana saya dalam video saya sebelumnya dalam platform Motiliday, saya mencuri suatu cookie dari session cookie dari website yang sedang berlangsung, terus saya kirim kepada web server yang menunggu, web server saya, untuk mengkolek cookie-cookie orang yang melakukan browser. Dan itu juga bisa hal yang sama juga akan bisa kita lakukan di sini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan dari sisi metode post. Ini kita lihat yang get, sekarang kita lanjutnya dengan yang get, post. Sama. Kita mengisi nama, first name dan last name. Kita coba dulu kalau satu mau gak. Ternyata juga sama, dia tidak mau. Harusnya juga yang bawah saja juga dia juga mau, jadi harus keduanya. Nah, sekarang kalau saya isi keduanya, nah, kita lihat sama. Hanya saja dengan post ini kita lihat tidak ada di sini, di URL-nya di sini. Dan kita mencoba untuk encode sama seperti yang tadi. Juga sama, terencode di sini. Harusnya juga dengan scriptnya itu juga menghasilkan yang sama. Di execute, tapi belum ada di sini. Hello world, dan di sini. Kita bisa lihat juga apakah dengan dokumen cookie ini juga bisa diambil. Sama seperti kita lihat, session cookie saya ditampilkan di sini. Berarti code saya di execute. Demikian contoh hacking dari cross-site scripting reflected dengan metode get maupun post. Selanjutnya kita akan coba melihat dari sisi page yang menggunakan JSON. Di sini kita lihat page-nya, saya diminta untuk mengisi judul film. Ini film favorit saya. Kita lihat bahwa ini pun juga di-reflected ke sini, dalam masuk sini, dan ini menunjukkan suatu vulnerability dari cross-site scripting yang reflected. Ada juga di sini. Nah, sekarang kita akan coba menginput script. Kali ini saya dalam alert, tetapi judul film yang saya masukkan di situ. Pada saat saya search, ternyata script saya gagal dieksekusi. Kita melihat banyak sekali error code di sini. Untuk itu, kita untuk mengerti apa yang terjadi di sini, kita coba lihat dari sisi view page source. Kita search. Nah, kita lihat bahwa ini yang kita input, tetapi yang kita input ini masuk ke dalam suatu encoding yang di tengah-tengah, yang mana di sini sudah ada script, dan di sini script di sini dibuka sini, script ini ditutup. Script yang kita inject di sini mengacaukan secara keseluruhan dari penampilan dari sisi sini. Jadi JSON ini ada dari JSON response string-nya. Kita lihat dari sisi HTML ini mengacaukan di sini, dan kita perlu lihat bahwa tanda petik sini sudah ditutup dan sebagainya, sedangkan tanda petik ini adalah menutup dari sisi tanda petik yang ini.
lalu dilanjutkan lagi kurung kurawal ini akan ketemu dari sisi kurung kurawal yang ini. Kurung siku ini akan ketemu dengan kurung siku yang ini. Lalu kurawal ini akan menemu dengan kurawal ini. Petik tunggal ini akan ketemu dengan petik tunggal yang sini. Nah, untuk itu kita hanya perlu menutup dari sini ke yang sini. Ini mulai dari titik ini adalah kita perlu menutup yang sampai di sini supaya secara keseluruhan format ini tertutup dengan yang baik, karena seperti kita ketahui dalam HTML itu harus tag buka dan tag tutup dan sebagainya. Nah, saya copy ini masuk ke sini. Nah, saya tidak perlu lagi memasukkan tag dari script ini karena sudah ada di sini. Jadi saya cukup mengkopikan ini alert sampai di sini. Saya mengkopikan di sini dan kita akan lihat bahwa cukup sampai di sini. Jadi saya nggak perlu lagi buka scriptnya ini karena di sini sudah ada terbuka dari script di sini. Maka saya akan execute. Kita lihat tagnya saya terexecute di sana. Jadi script alertnya saya muncul di sini. Jadi kalau kita review di sini, sekali lagi, nah, yang kita tutup di sini akan terbuka di sini dan baru tutup di sini. Dan di sisi sininya ini adalah yang sebetulnya yang berantakan yang tadi itu. Tetapi kita tidak perlu lagi pusing dengan itu karena apa yang ada di sini tujuan kita ini adalah dari sisi mengeksekut code yang ada kita injek di sini. Tapi sebetulnya kalau kalian mau melanjutkan, kalian bisa menambahkan lagi di sini dengan script buka, lalu say something di sini untuk membuat di sini berjalan lagi ke bawahnya di sini. Demikian video saya kali ini menunjukkan bagaimana reflected cross-site scripting dengan metode get dan juga metode post juga terhadap suatu page yang menggunakan JSON. Jangan lupa untuk like video saya jika Anda suka dengan video ini, dan tentu saja subscribe YouTube channel saya supaya bisa mengikuti video-video saya selanjutnya.